Oke guys, sampai di sini dulu ya cerita aku di part 4. Sampai jumpa lagi di part 5 selanjutnya ya. Dan mohon maaf apabila ada salah kata, ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sedikit cerita karena mewakili dari netizen dan orang-orang yang kepo tentang kehidupan aku, tentang asmara aku dan semuanya. Insya Allah ini sudah menjawab semua pertanyaan ya, walaupun belum semuanya. Jadi aku tuh belum sempat ngetek ini karena aku tuh mau jelasin di tulisan juga panjang, mau lewat chat juga panjang, lewat telepon kadang juga kurang jelas. Nah, aku memutuskan untuk bercerita di sini. Barangkali ada teman-teman yang sama dengan aku nikahnya 1 minggu. Siapa yang nikahnya 1 minggu, tolong ya di tag. Itu perasaannya ya pastinya sama-sama aku hancur banget rasanya tuh. Entah bahagia atau seneng karena orang-orang bilang itu ya benar duka, tapi juga menyelamatkanku dari kehidupan yang akan mendatang. Insya Allah jalanku ini sudah benar dan sudah keputusan yang benar. Dan ya sudah jalan hidupku seperti ini. Seperti itu ya guys. Terima kasih sudah mendengar curhatan aku. Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa introspeksi diri, terutama ya gimana ya. Sebelum selesai sih, ini masih part 4. Kemarin tadi aku terakhir menceritakan tentang masih berangkatnya dia, proses berangkat. Apakah cerita di sini lagi? Ya intinya udah berangkat ke sana gitu ya guys. Dalam hitungannya walaupun kurang dari seminggu ya dianggap aja nikahku seminggu gitu ya. Dan pastinya 2023 itu udah lama banget. 2023 lamaran, 2024 nikah. Ini sudah 2026 guys. Sudah di 2026, ternyata 2023 lalu aku ketemu orang yang salah. Ya guys, jadi jodoh itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu rupanya, nggak ada yang tahu waktunya. Ya jalanin aja gitu ya. Ternyata kenal hanya 2 tahun dan ketemu hanya 1 minggu setelah nikah. Jadi nikahnya hanya seminggu. Ada yang sama atau kamu mungkin mengenal teman yang nikahnya seminggu, boleh lah gitu. Nikah seminggu. Aku udah ketemu sih guys, tapi dia nikahnya 3 bulan. Belum ada yang seminggu. Jadi aku jelasin lagi ya, karena aku selama ini diam dan orang menganggap aku ya suami aku tuh ya pergi merantau kerja cari uang yang banyak buat aku gitu. Jadi aku nanggepinnya ya amin, semoga lancar ya kerjanya. Terima kasih doanya, semoga suaminya cepat pulang ya, amin. Aku nggak jelasin panjang sih, yang nggak tahu. Tapi yang sudah tahu pasti ya itulah komennya, kenapa sih harus gini? Kamu kayak gini ya, kamu yang nakal ya. Apa sih kamu tuh? Apa nikah kok bisa nikah kok gini? Banyak banget guys pertanyaannya dan aku bingung juga mau mulai dari mana. Ya begitulah. Sudah. Ada lagi yang komen. Gimana sih nggak ikut aja, bang laki-laki suaminya udah mapan gitu kok nggak ikut kerja sana. Di sini tuh bilang ngonten gitu kan di sana, melihat suasana di sana pakai konten gitu. Di sana tinggal tiduran terus salimin suami, assalamualaikum, peluk suami, pulang kerja tidur lagi. Itulah pemikiran orang-orang yang tidak tahu dengan keadaan yang sebenarnya, bahwa aku tuh diapain karena aku tuh ikut ke sana. Gitu ya guys. Ada pertanyaan nih guys untuk kalian ya, terutama cowok, terutama laki-laki. Kalau perempuan kan, karena aku perempuan ya, karena aku sendiri ya. Pertanyaan dulu ini.
Buat laki-laki, ketika kamu menikah, lebih utama mana? Ibu sama keluargamu dan atau istrimu? Sekian setelah aku nikah ini ya, setelah aku gugur dari pernikahan ini, aku tanya sama orang-orang. Itu jawabannya istri, guys. Ya istri lah. Belum siap untuk membahagiakan istri dan mengutamakan istri. Jangan nikah dulu. Kasihan istri dulu. Tapi lain tidak dengan mantan suami. Mantan suamiku, ibu itu nomor 1. Dan ayahnya juga bilang kalau ibu itu nomor 1. Jadi peran aku di sini tuh nggak ada. Tergeser oleh ibu. Katanya surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi apapun setelah nikah itu kan suratnya kan keluar setelah setahunnya gitu. Karena tidak ada perkara di situ, tidak ada pertengkaran, tidak ada perselingkuhan. Jadi itu prosesnya lama. Jadi mungkin ya ketemunya seminggu itu, tapi prosesnya itu lama karena kalau di pengadilan negara harus benar-benar jelas apa perkaranya, apa penyebabnya, dan punya biaya berapa, jadi agar bisa putus dengan jelas. Nah kalau nikah agama itu gampang ya, udah ditalak aja udah. Kalau nikah negara itu berurusan dengan negara. Gitu ya guys. Dan aku sendiri itu tadi pertanyaan tentang ketika nikah utama mana ibu dan istrinya. Kalau aku sendiri, aku tidak pernah melarang mantan suami aku itu untuk membahagiakan ibu dan adik dan keluarganya. Ya, nggak pernah. Tapi di sisi lain, dia mikir sendiri sama keluarganya. Kalau aku kerja di sini, kalau aku begini, nanti bagaimana dengan ibuku, bagaimana dengan adikku, bagaimana dengan keluargaku. Sedangkan di posisi lain, istri itu yakin bahwa di luar selain itu, sampean bisa urus istri dan insya Allah aku ada penghasilan sedikit untuk kehidupan aku. Jadi sampean masih bisa di rumah terus ngurusin adik dan keluarga tanpa aku menjadi bebanmu. Seperti itu sudah. Dan pada intinya ya kalah guys. Dia tetap untuk berangkat untuk menurutin kemauan ibunya. Ya di situ udah mulai itu setelah nikah pun itu ya, setelah nikah dia tuh kan ada satu hari setelah nikah kan pagi udah nginep tuh, besoknya tuh keluar sama ibunya pamitan sama aku, katanya mau bayar rias karena besoknya gitu orang yang ngerias aku di rumahnya dia tuh yang buat sepasaran, katanya mau umroh jadi harus segera dibayar. Nah saat itu aku nunggu lama banget guys, katanya mau bayar, padahal kan riasnya cuma di Tanjungan situ ya. Lama banget guys, lama. Aku di rumah sendiri sama mbah. Ada cuma pamit bayar rias. Lama banget sampai sore, dari siang sampai sore. Terus aku tanya, Mas sampean tadi katanya bayar rias. Kok nggak bilang kan cuma cepat. Jadi udah dibayar. Katanya belum, alasannya orangnya nggak ada. Nah, orangnya nggak ada kan bisa pulang kok. Aku nggak tanya soal itu, aku di situ sudah mulai curiga nih, katanya pamit untuk bayar jas tapi kok lama berdua sama ibunya dan aku ditinggal. Terus sehari setelah nikah ya guys, jadi sehari setelah nikah pun juga ya lama dengan ibu dan adiknya. Nah, entah mendiskusikan tentang apa nggak tahu, tapi malamnya tetap nyusulin aku pernah malam aja. Itu keadaannya dia tuh udah capek banget. Nah besoknya lagi dia pamitan, katanya mau itu Agustusan kan bulan itu Agustusannya tuh kan 17-an gitu kan, katanya dia mau nyumbang ke acara pemuda karena dia ditarik sumbangan gitu, dia datang di acara 17 Agustusan itu ikut, itu aku nggak ikut. Nah sampai malam guys, sampai malam acaranya itu. Terus katanya
kok lama gitu kan sampai malam. Alasannya becak, setelah nikah tuh ada becek, nganterin ibu becek sampai malam banget guys. Aku nggak tahu itu becek gimana. Ya setelah nikah langsung beceknya becekan. Ya maklumin aja lah kalau memang ada becek. Nah, pulangnya bawa jajan yang pernah aku beli ke kota sama dia. Ini becek apa ke kota apa mau jalan-jalan apa becek ya? Jadi juga nggak tahu. Jadi kalau sekitaran sini kan becek kan ya nggak lama-lama banget kan ya, nggak sampai tengah malam. Terus bawa jajan itu beli dari kota, aku jelas tahu jajan dari kota.